Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Cahyani dengan NIM 2305015015029 dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fonemis, yaitu ada asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Yaitu yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini disebabkan karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Contohnya, pada kata Sabtu, dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu. Terlihat bunyi B berubah menjadi bunyi P sebagai akibat dari pengaruh bunyi T. Perubahan tersebut merupakan jenis asimilasi fonemis. Namun demikian, asimilasi fonemis hanya berlaku untuk bahasa tertentu. Asimilasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama ada progresif, yaitu bunyi yang diubah itu terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya. Contoh, perubahan bunyi T menjadi D pada kata peterus menjadi pederus. Yang kedua ada regresif, yaitu bunyi yang diubah terletak di depan bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya, perubahan bunyi pada kata mendaki menjadi mendaki. Yang ketiga ada resiprokal, yaitu perubahan pada kedua bunyi yang saling mempengaruhi sehingga menjadi fonem atau bunyi yang lain. Contoh, perubahan bunyi pada kata mengsapu menjadi menyapu. Yang kedua ada disimilasi, yaitu disimilasi adalah perubahan bunyi dari bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contohnya, pada kata belajar berasal dari gabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar. Namun karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau didisimilasikan menjadi L sehingga menjadi kata belajar. Yang ketiga ada penambahan fonem. Penambahan fonem dapat terjadi ketika suatu morfem berhubungan dengan morfem lain yang menyebabkan bunyi tambahan muncul setelah proses morfologi. Contoh penambahan fonem yaitu proses afiksasi awalan me dengan morfem dasar daftar menjadi kata mendaftar karena adanya penambahan fonem n. Selanjutnya ada metatesis. Metatesis adalah proses pengubahan urutan fonem yang terdapat dalam suatu kata atau perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Hanya beberapa kata saja yang mengalami metatesis ini, misalnya apus menjadi usap, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, dan brantas menjadi bantras. Selanjutnya ada monoftongisasi. Monoftongisasi adalah perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau biasa disebut dengan sebutan diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Hal ini terjadi sebagai sikap untuk memudahkan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Misalnya, kata ramai diucapkan menjadi rame, petai diucapkan menjadi pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ai ke vokal tunggal e. Penulisannya pun disesuaikan dengan pengucapannya. Contoh lain, pada kata kalau menjadi kalau, danau menjadi dano, satai menjadi satai, damai menjadi dame. Yang terakhir ada diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap secara berurutan. Misalnya, pada kata anggota diucapkan menjadi anggauta, sentosa diucapkan menjadi sentausa,
Perubahan bunyi ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU. Hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan pengucapannya. Contoh lain yaitu teladan menjadi tauladan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.